Ketika dikasih masalah, merasa dirinya paling bermasalah. Banyak orang yang punya masalah. Ketika dia bekerja dengan peraturan-peraturan perusahaan yang melelahkan, dia menganggap itu adalah sesuatu yang zolim. Padahal banyak orang yang nggak kerja, pengen kerja di tempat dia. Berarti kan dia sebetulnya nggak tahu diri, Mas. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Inspirasi Kota Tambang. Episode kali ini pertama kali perdana biasanya saya ambil di Kota Sangatta. Oke. Ini perdana kita rekaman di Batu Kajang, kabupatennya Pasir. Pasir. Jadi ini perdana. Kehidupan di sini tidak jauh-jauh dari kehidupan para pekerja tambang, para karyawan tambang, dan kali ini bintang tamu kali ini aku dapat bintang tamu yang menarik lagi. Jadi beliau adalah seorang yang bisa kita bilang entah nyasar, ya kan? Tapi spesialisasinya psikologis. Kejiwaan. Walaupun ternyata disiplin ilmunya bukan. Kupikir dulu psikologi, tapi saya bukan. Oke, mungkin perkenalan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Nyonya Rino, NYO Rino. Nama lengkapnya Apreno Amril, dari Sumatera Barat, Mas. Tapi Nyonya Rino itu juga nama dipanggil dari orang tua juga. Jadi konon katanya pertama saya masih kecil tuh yang bisa saya bicara tuh pertama kali kata nyo yang keluar dari jadi mau makan nyo, ngapain nyo, jadi saya dipanggil dengan sebutan akhirnya nyonyo. Awalnya sih nyo, lama-lama jadi nyo. Dan saya ini seorang ayah dari 4 orang anak. Dan memang kedisiplinan ilmu saya ya nyasar ekonomik manajemen. Bukan, pendidikan agama. Pendidikan agama. Ini Ustadz. Tapi memang setiap tenaga pendidik itu perlu belajar tentang kejiwaan. Semua tenaga pendidik, ini menurut Mas Nyonyo. Betul. Semua tenaga pendidik perlu belajar. Karena memang yang dihadapi kan adalah manusia, Mas. Setuju. Kecuali robot ya. Kecuali mesin. Karena dia manusia berarti kan ada satu sosok yang ada di dalam yang mesti kita benahi gitu. Bagaimana seseorang itu bisa dapat ilmu kalau dia itu nggak paham tentang pendidikan, tentang jiwanya. Menarik. Pembukaannya menarik, tapi belum langsung ke situ. Betul. Ini kan kenapa kok Mas Nyonyo seorang bisa dibilang tenaga pendidik yang spesialisasinya tadi psikologis mungkin bisa sampai ke kota ini area yang cukup jauh dari ibu kota yang sekarang. Siapa tahu nanti berapa tahun lagi ini area yang dekat dengan ibu kota. Kenapa bisa sampai ke sini? Sedang menjalankan program apa atau ada kegiatan apa sih? Iya, jadi saya ini kan memang bergelut di dunia training. Saya sering mengisi training di instansi pemerintah, instansi swasta, sekolah-sekolah. Terus kemudian juga jadi dosen di kampus. Dosen terbang atau dosen terbang. Saya sering diisi di beberapa kampus untuk seminar mahasiswa. Dan saya sering ngisi kantoran, dan ini challenge buat saya nih. Salah satu karyawan tambang yang justru dia bergelut di lapangan dengan kejiwaan yang mungkin lelah, letih, dan risiko tertinggi kedua dari tambang, dari pesawat. Industri pertambangan, industri yang memiliki risiko tertinggi. Nah, ketika ada momentum itu, saya coba tuh untuk ikut jadi external trainer.
Ekstra. Oke. Associate trainer. Berarti datang ke sini, Betul. kemudian masuk Di hire. oleh instansi perusahaan untuk memberi pelatihan Betul. Soft skill. soft skill. Oke, kepada pekerja operator tambang. tambang ya kan. Nah, ini menarik ya. Jadi maksudnya udah berapa lama sih sebetulnya di ya bekerja di sinilah di area atau kecamatan Batu Kajang ini? Dari mulai 2021 baru berapa batch berhenti tuh Mas. Oke. Karena banyak yang kena virus. Oke. Saya dipulangin. Oh, jadi sebetulnya udah lama ngisi ini. Betul. Ngisi pelatihan Di sekitar 40 batch ada. di project area. Iya betul di project Di area. project area sudah lama. Betah nggak? Kan berarti sering ya Itu. ke ini ya. Kalau dibilang betah ya. Berarti udah kemana aja kalau ke area tambang? Kalau untuk tambang ini pertama kali nih. Oh, ini pertama kali. Biasanya kan anggota DPN, Oke. dosen, mahasiswa, Mahasiswa. kantor, kementerian. Oke. Nah, ini pertambangan pertama kali ini. Oke. Jadi challenge juga buat saya. Jadi ini suatu yang Itu. berbeda. Nah, itu menarik ya. Jadi si Mas Nyonyo ini pertama kalinya biasanya memberikan pelatihan soft skill di apa ya, perkantoran ya kan, kementerian, pelajar, mahasiswa gitu ya. Dan ini pertama kali ke dunia tambang. Iya. Apa yang berbeda? Pada prinsipnya sama sih Mas, karena kita menghadapi manusia. Tapi prosesnya mereka berbeda. Artinya berbeda, yang satu di tempat yang mungkin nyaman, tapi dengan kondisi ya apa namanya kejiwaan yang berbeda. Nah di tambang ini menariknya, mereka itu banyak yang jauh dari keluarga. Itu. Ya, jadi memang mungkin buat teman-teman tuh ada yang Ya. ini paham. Jadi kalau kemarin kebanyakan saya itu mengangkat tema di suatu proyek tambang di mana community atau komunitas itu nggak jauh dari tambang. Betul. Jadi banyak yang tinggal bersama keluarga, sama istri, sama anaknya. Tapi di sini ini agak lebih remote, ya, agak lebih remote. Jadi tidak banyak orang ya yang tinggal bersama keluarga. Nah, itu bedanya yang kita bahas kali ini dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, apa sih biasanya yang sering menjadi beban teman-teman atau bagaimana sih pola pikir teman-teman yang kerja di project site seperti ini gitu? Kalau pengalaman yang saya sudah mau 6 bulan ya di sini gitu, dari berturut-turut sebelum putus-putus tuh karena virus pandemi. Jadi kalau dari curhatan mereka tuh butuh sebetulnya Mas. Butuh karena mereka belum tersentuh soft skillnya nih. Sebetulnya mereka hanya technical skill aja, bagaimana mengendarai unit, bagaimana dia kerja, terus ikuti SOP, tapi dia belum tertentu di dalamnya. Jadi sebetulnya mereka itu butuh ini gitu loh. Sentuhan, betul. Karena seseorang itu ketika dia semangat kerja atau nggak semangat kerja, itu bukan karena dia mentaati SOP, peraturan, skillnya gitu. Tapi ketika ada yang terganggu sedikit perasaannya dari keluarga, anak, istri, itu mempengaruhi kerjaannya Mas. Sepakat sih. Mempengaruhi kerjaannya. Kan ada nih, mohon maaf, dari kasus awalnya dia di bulan ini menjadi the best gitu. Terbaik ya. Terbaik. Di antara yang lain. Tapi ketika di bulan berikutnya, kok dia malah accident begitu. Di mana? Melihat itu gimana? Ya artinya berarti kan ada sesuatu yang kita berpikir gini Mas. Di dalam manusia itu kan ada hidup di dunia nyata dan yang kuantum. Kuantum. Iya. Kuantum itu gimana? Dunia nyata itu gini. Kalau kita belajar fisika kuantum nih, ya, kan semua yang ada di dunia nyata ini benda. Benda. Dan benda itu kumpulan dari molekul. Jadi lebih kecil lagi, molekul itu kumpulan daripada atom, lebih kecil lagi. Dan kumpulan lagi dari partikel gitu loh Mas. Kuantum mania apa ini? Nggak jauh-jauh dari Ant-Man nih kayaknya. Gimana? Nah, itu di dunia nyata masih kelihatan. Jadi kalau udah masuk ke partikel, ada bakteri, enzim, tapi masih kelihatan nih. Misalnya ini kayu nih, ini meja. Tapi kan di dalamnya ada kumpulan molekul, ada unsur kayu, terus ke dalamnya lagi. Tapi masih kelihatan. Gitu ya. Tapi ketika di dunia kuantum, dia berubah menjadi kuanta, menjadi energi, jadi super energi yang tidak kelihatan tapi getarannya kerasa. Oke. Sama seperti listrik lah. Apa bentuk listrik? Kan tidak tahu kan?
tapi getarannya kerasa. Oke, ya. Berarti pengertiannya kalau bisa diartikan kuantum tuh gimana? Nah, jadi kalau dikaitkan Atau energi manusia, manusia itu kumpulan daripada nasib. Sama-sama karyawan tambang, tapi nasibnya berbeda-beda nih. Siap. Nah, ternyata nasib itu kumpulan dari karakter. Karakter itu kumpulan daripada kebiasaan. Kebiasaan itu kumpulan dari tindakan. Apa yang membuat tindakan dia semangat, dia ulang-ulang jadi kebiasaan semangat, semakin kuat jadi karakter semangat, maka itu menentukan nasib itu. So gitu. Jadi, semangat. Semangat itu apakah, apa ya kita mau mengartikan semangat itu? Apakah suatu perilaku, atau dia tindakan atau gimana ya? Tindakan. Jadi semangat itu bisa terus menerus. Iya, jadi ketika tindakan terus diulang-ulang, kan menjadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan semangat. Bisa. Bisa. Kita misalnya saya mau semangat hari ini, saya mau semangat besok, saya mau semangat lagi besok. Betul. Gimana? Tapi kan masalahnya itu kan di dunia nyata. Iya. Ada yang di bawahnya. Kenapa tindakan itu bisa jadi semangat? Ada dunia kuantum yang nggak kelihatan tapi getarannya kerasa. Oke. Yang utama apa? Pikiran. Jadi kalau misalnya dia semangat nih, ketika pikirannya bermasalah, semangatnya berkurang. Pikirannya bermasalah, iya, sepakat. Jadi gini, kan itu di dunia nyata tindakan masih kelihatan dong mas. Wah dia kerjanya semangat, kelihatan, masih kelihatan. Iya. Tapi pas di dunia kuantum nggak kelihatan. Apa yang dipikirkannya? Kenapa dia bisa jadi semangat? Oke. Pikiran itu getaran. Tapi ketika pikirannya bermasalah, tindakannya jadi berubah. Oke. Jadi kalau mau buat konsisten tindakannya tetap semangat, pikirannya dijaga. Pikirannya dijaga. Oh iya. Nah, gimana tuh? Misalnya lah. Iya, pikirannya kan kiri. Pikiran itu uniknya gini ya mas ya. Betul. Kita masih tahapan yang di dasar nih. Iya. Pikiran. Tapi yang membuat pikiran itu bisa tetap konsisten berpikir positif, itu ada yang lebih dalam lagi energinya. Perasaan itu punya energi elektromagnetiknya tuh agak lebih kuat dibandingin pikiran. Karena kan organnya pikiran tuh otak, sedangkan perasaan organnya kolbu. Jadi kalau misalnya pikiran, betul, pikiran dari otak, pikiran perasaan dari kolbu. Oke. Cuman untuk membuat pikiran menjadi cemerlang, kolbunya harus stabil. Kolbunya harus stabil. Ya kalau misalnya perasaannya lagi bermasalah, pikiran pasti nggak karuan. Oh, berarti supaya kita bisa tetap semangat, karena semangat akan mempengaruhi pikiran gitu kan? Bukan. Atau gimana? Kolbu, perasaan bisa mempengaruhi pikiran. Perasaan akan mempengaruhi pikiran. Betul. Pikiran mempengaruhi tindakan. Iya. Makanya gimana caranya supaya perasaan kita, ya kan? Ya, karena kita orang kan bisa beda-beda nih kan? Betul. Apa sih sebenarnya yang membentuk perasaan dan bagaimana sih kita bisa mengelola? Kan kita pengen kan? Kejiwaannya nih. Ya, kita kan pengen mengelola perasaan. Ya, saya pengennya begitu saya memiliki roster sedang berada di site. Iya. Ya, saya pengennya perasaan saya itu baik, sehingga tidak mempengaruhi pikiran saya, sehingga saya bisa melakukan tindakan yang tetap produktif kan itu kan? Iya. Nah, gimana nih buat teman-teman tuh? Kalau di dunia kuantum itu ada tingkat nih mas, kedalamannya. Kalau kedalaman yang cetek itu pikiran, maka itu IQ nama, intelligent question, intellectual question, kecerdasan bagaimana dia berpikir. Nah kalau bicara masuk ke perasaan itu udah EQ, emotional question, kecerdasan emosinya. Tapi ada yang lebih dalam yang justru itu kadang-kadang teman-teman lupa, yaitu spiritual question. Baik, ini ke bidangnya nih. Iya. Apa tadi, ilmu agama ya? Oke, gimana kalau spiritual? Iya, jadi seperti apa sih yang harusnya kita kelola dari spiritual? Saya kan dengan teman-teman operator gitu, bahwa mereka kan selama ini bekerja, setiap hari pulang dapat gaji selesai. Tapi dia tidak tahu ada sesuatu yang penting, kebahagiaan. Mereka tidak tahu. Iya, artinya tidak tahu gini. Mereka menganggap bahwa dengan bekerja, dapat duit, gaji, dia bisa membahagiakan anak istri, tapi belum tentu itu bahagia. Oke. Lalu gimana? Nah, kadang tidak tersentuh yang namanya spiritual. Jadi saya sentuh teman-teman yang apapun agamanya ya mas, apapun servernya, tergantung passwordnya dia masing-masing. Tapi ketika itu dijaga, maka itu akan menenangkan hatinya.
Kalau boleh saya mencuplik sebuah dalil nih ya. Nggak apa-apa. Ala fi zikrillah tatma'innul qulub. Oke. Dengan berzikir kepada Tuhanmu, hatimu tenang. Hati tenang, pikiran jernih. Berarti dengan mengingat Sang Pencipta. Sang Pencipta. Oke. Berarti kan apakah selama di sini Mas Nyonyo itu Ya. memberi pendekatan pelatihan soft skill itu dari sisi spiritual atau sebenarnya bukan sih selama program ini ya, Ya. waktu di site ini? Sebetulnya dari sisi materi itu hanya sampai kepada tahapan moralita. Moralita. Jadi kan Berarti tidak spiritual ya? Beda atau sama? Ya spiritual sih ke moral juga ya. materinya kan seperti itu. Tapi kan saya ada sesuatu yang lebih kuat di situ. Di mana orangnya bisa bagus. Kalau sentuhan spiritual, Iya, oke. kalau level manusia kan gini mas, manusia itu kan punya level pertama personality, Iya. kemudian dia naik ke level yang kedua itu mentality. Oke, ini apa nih, piramida guys? Piramida. Oke, Piramida. Personality, mentality. Piramida makom Oke. level Oke. manusia. Oke. Jadi personality itu bicara aku yang terberi. Oke. Emosi, Ya. pikiran, kemudian diberikan pola pikir, sudut pandang. Mungkin sudut pandang satu objek antara Mas Iwan dengan saya berbeda. Dia. Pola pikirnya, oh ini orang begini nih, menurut saya nggak begitu Mas Iwan. Kalau sebatas di pikiran, itu masih bisa kita saling belajar Oke. di dalam kolaborasi ya Mas. Iya. Kolaborasi, kalau misalnya nih Mas Iwan sama saya punya pendapat yang berbeda. Iya. Terus kita berdebat nih. Iya. Ketika berdebat, minimal kita bisa saling belajar. Saya belajar dengan pendapatnya Mas Iwan belajar dengan pendapat saya. Iya. Itu masih di level pikiran. Pikiran. Kalau Pikiran tuh di mana? Personality tadi. di personality, Oh, oke. personality. Nah, kalau kita udah tembus ke perasaan, Mentality. Belum. Bukan. Oh, belum. Belum. Oke. personality kan aku yang terberi nih. Kita diberikan perasaan, diberikan pikiran. Pikiran. Oke. Kalau berbicara masalah pikiran, kita masih bisa dapat keilmuan. Tapi kalau udah nembus ke perasaan, Oh, iya. kita jadi sakit hati. Oh. Jadi kesel saya sama Mas Iwan, Mas Iwan kesel sama saya. Oke. Nah makanya kalau dalam perbedaan pendapat jangan nembus ke rasa deh. Nembus di Kalau ada perbedaan pendapat, selama ini hanya bertukar pikiran, jangan sampai nembus. Betul juga sih. kalau nembus ke rasa di Ya, betul. benci-bencian kita. Iya, betul, setuju. Nah, itu kan personality nih. Iya. Setelah itu naik ke level yang kedua Mas. Mentality. Iya. Mentality itu bicara aku yang terdesain. Oke. Aku yang terdesain itu berarti ada kepemimpinan terhadap dirinya. Ketika misalnya personality itu dihina orang marah, itu terberi. Wajar, dia dihina. Terus lelah, wajar. Tapi ketika dia sudah bisa mendesain dirinya, ketika dihina orang masih bisa tetap tersenyum, masih bisa tetap membantu orang yang menghina, dia sudah naik level. Mentalnya sudah bagus. Mentalnya sudah, oh jadi gitu ya. Wah, udah berantem, tapi dia tetap bisa mengendalikan. Stabil ya mental. Tapi nyaman nih. Ya kayak saya. Tapi itu apa bedanya dengan kesabaran? Kan kadang ada orang bilang, wah level kesabaran dia tinggi, level kesabaran dia rendah. Itu Kesabaran sama itu pilihan Mas, Oke. bukan ukuran. Banyak orang bilang sabar itu ada batas. Enggak ada yang bilang sabar ada batas. Sabar nggak ada batasnya. Nggak ada. Yang batasin dia sendiri. Nah di tahapan mentalitas itu ada zona kekuasaan Oke. terhadap dirinya. Mentalitas. Mentalitas. Oke. Misalnya gini ya Mas, kita kesel sama seseorang nih, Iya. terus kita bilang saya marah gara-gara dia. Bukan gara-gara dia, Saya marah karena saya nggak bisa. karena kita sendiri Saya mau marah. mau marah kan? Sendiri yang mau marah. Itu zona kekuasaan. Jadi di tahapan mentalitas orang sudah bisa mengendalikan zona kekuasaannya. Oke. Kalau yang masih terberi, kalau masih bisa meluap, itu masih personality, Oke. masih terberi. Terberi. Itu gimana maksud terberi? Dia sudah di given dari Tuhan. Oh, maksudnya udah Emosi. gitu maksudnya personality. Oke, personality, mentality, Terdesain. terdesain. Oh, mentality berarti kita yang bentuk ya? Iya, kita yang desain. Mentality itu kita yang desain. Terus apa lagi? Morality. Morality. Nah, ini bukan bicara aku, tapi bicara kita. Kalau personality kan aku yang terberi nih. Iya. Mentality aku yang terdesain. Oke, Morality juga bukan bicara aku, tapi bicara kita. kita. Di situ ada kolaborasi, saling melengkapi. Dan itu akan bisa meminimalkan konflik kalau kita paham personality. Oke. Kalau nggak paham, kita bakalan saya memaksakan Mas Iwan dengan kacamata saya, dengan pola pikir saya. Ternyata pola pikir kita berbeda. Dan orang yang berada di leadership
orang-orang yang kepemimpinan, Ya. yaitu dia memahami bahwa tidak semua orang dengan cara yang sama menurut dia. Personality, mentality, morality. Nah, morality kan hablum minan nasnya nih. Hubungan sama manusia. Bahwa ternyata ketika kita sudah mendesain diri kita menjadi lebih baik, ketika ketemu sama seseorang yang karakternya berbeda, sakit hatinya tetap kena nih. Iya. Mungkin kita sudah mengatasi, ternyata pengawasnya bikin sakit hati nih. Nah, akhirnya dia mulai galau lagi. Oke. Nah, di moralitas itu kita pemahaman terhadap personality pondasinya harus kuat. Biar nanti bagaimana dia ngendalin pikiran sama perasaan. Oke. Dan itu juga ada super energi terdalam, yaitu spiritual yang tadi. Berarti spiritual itu adanya di perlunya di level yang mana nih? Personality, mentality, morality, atau di semuanya kita tetap perlu sentuhan spiritual? Itu kan belum selesai ya. Iya. Personality kan yang paling bawah nih. Iya. Mentality, morality, spirituality. Oh, maksudnya spirituality itu yang paling atas. Tapi energi terdalam. Oke. Itu gimana tuh? Dari saya sampaikan kan yang paling cetek kan pikiran. Iya. Masuk ke perasaan. Nah, lebih dalam lagi spiritual. Nah, spiritual itu energi terdalam, level tertinggi. Oke. Di dalam misalnya gimana? Bukan berarti orang yang punya tingkat spirituality yang tinggi itu berarti dia kerjanya cuman ke masjid atau ke tempat ibadah, bukan ya? Itu gimana tuh? Justru gitu. Contohnya tuh. Kalau penjamilannya. orang yang sholatnya benar, sholatnya benar, dia akan menjaga semua perantara Tuhan. Salah satunya perantara rezeki dia apa? Perusahaan itu. Itu perantara rezekinya Tuhan tuh. Betul kan? Ini orang yang ngaku-ngaku rajin ke masjid ya kan? Orang yang ngaku-ngaku wah sebagai apa namanya? Seorang ahli ibadah gitu kan. Harusnya ada di tingkat paling tinggi spirituality. Gimana tadi gambarannya? Level spiritual itu bukan karena ilmu agamanya banyak loh, Mas. Oke. Misalnya ilmu agamanya banyak, ibadahnya banyak, tapi kualitasnya mungkin nggak bagus ya. Tetap levelnya masih di bawah. Ilmunya banyak tapi secara kualitas sama juga ya. Sama juga. Dia merasa bahwa dia pinter nih, tahu ilmu agama. Iya. Tapi nggak bijak dia untuk mengatasi itu. Oke. Cuman yang dikhawatirkan gini, Mas Iwan. Orang yang di level spiritual itu kalau di dalam Islam dijelaskan al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman kadang naik, kadang turun. Iya. Nah, ketika iman lagi turun, kita tahu iman yang naik. Itu iman lagi turun, iman yang naik. Iya, Imran juga ya. Nah, iman lagi turun. Iman lagi turun, kita tahu personality kita naiknya gampang. Kita tahu personality terberinya kita nih. Pikiran, pola pikir kita seperti apa sih, perasaan kita gimana sih. Nah, itu kita mesti paham dulu nih kinerja pikiran dan kinerja perasaan. Nah, di training kita, saya teman-teman yang menerima saya mungkin ini training apa sih nih gitu. Tapi setelah mereka dalemi, kita berusaha untuk yuk kita menyelami diri, bukan membuat saya memotivasi mereka. Tapi mereka mesti mencari tahu dirinya sehingga motivasi itu datang dari diri mereka. Mereka mencari personalitinya atau mencari apanya nih? Dia akan menyelam sampai ke mengenal dirinya. Mengenal dirinya. Tahu diri. Tapi ini bukan bercerita tentang piramida apa tadi? Piramida level manusia. Level manusia bukan ya? Itu. Ya, itu menyelam itu kan, mencari. Di personality itu kan kita. Di personality kan? Menyelam ke personalitinya. Betul. Setelah menyelami, beda ya menyelam sama tenggelam ya, Mas? Iya. Karena lelap itu berarti. Kalau menyelam dia bisa berenang, dia sadar gitu. Kalau tenggelam dia nggak sadar, dia nggak bisa berenang. Nah, di personality itu kita nyelamin. Setelah tahu, desain di tahapan mental. Oke. Kita bagaimana ngedesain, Mas, kalau kita nggak tahu yang mana yang kita desain? Iya. Oke. Contoh nih, ada orang, saya pengen seperti Pak Iwan. Iya. Ya nggak akan bisa karena Pak Iwan punya personality beda dengan kita. Jadi kita harus ngedesain cara kita, bukan cara Pak Iwan. Nah, gimana kita bisa mendesain di tahapan mental? Kalau kita nggak tahu personality kita given dari Tuhan itu yang mana? Akhirnya kita ngikutin cara orang kok nggak bisa. Kita bilang sama suara, gimana sih lu bisa semangat kerja di tambang? Kasih tahu nih, lu harus begini. Beda. Begini diterapin nggak bisa juga, capek ya kan? Gitu ya, karena kita memiliki personality yang berbeda.
Artinya dia nggak kenal dirinya, Mas. Itu serunya. Itu yang diajarin, bukan diajarin lah ya, mungkin Mas Yoyo di situ mengajak mereka menyelam untuk dirinya, menggali dirinya seperti sehingga saya maunya mereka termotivasi karena dirinya sendiri, bukan karena selama ini belum tersentuh itu, Mas. Belum tersentuh itu. Rata-rata dia kerja, ikutin kerja, cari uang lagi ya kan, bawa pulang buat keluarga. Kendaraan unit ya. Sampai keluarga udah cukup merasa seperti itu ya. Udah kerja, lu harus bahagia gitu. Benar, banyak yang harus dikelola sebenarnya untuk dirinya sendiri ya. Terus gimana dari selama pengalaman, nah kita back to para karyawan atau pekerja tambang ini selama 6 bulan ya? Atau mungkin lebih dari tahun sebelumnya gitu. Berapa bulan selama pengalaman Mas Yoyo bertemu dengan para pekerja tambang gitu, apakah itu bisa merubah mereka? Nggak tahu, mungkin Mas Yoyo melihatnya seperti apa gitu. Jadi gini, kalau tadi Mas Yoyo bilang ya mereka butuh itu ya, butuh bisa menyelami dirinya, supaya bisa lebih kenal diri. Iya, kenal dirinya, bisa membangkitkan atau menjaga ya semangat ya, kembali ke semangat gitu ya. Paling nggak bisa menjaga konsistensi gitu. Nah itu gimana? Karena mereka setelah mereka tahu dirinya, mereka akan bisa kenali dirinya lebih dekat. Sehingga mereka tahu zona kekuasaannya, Mas. Zona kekuasaannya untuk memilih. Jadi yang kita berikan itu tidak membuat mereka menjadi training yang kita berikan bukan membuat mereka menjadi termotivasi atau hebat gitu. Tapi training kita itu sebagai dasar mereka untuk mengambil keputusan. Untuk menjadi hebat atau enggak? Iya, untuk mau jadi hebat atau enggak? Iya, itu pilihan. Iya. Jadi sebenarnya arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Mengajak teman-teman untuk menyelami dirinya dan memahami, kemudian ya mengajak mereka untuk mau atau tidak menjadi hebat, mau atau tidak menjadi hebat. Itu pilihan. Jadi saya maunya nanti mereka selesai training soft skill kita, itu nggak pertahankan nih 2 minggu 3 minggu lagi. Nah itu dia. Itu karena termotivasi dari outside in, dari luar ke dalam. Motivasi yang sebenarnya inside out. Iya. Jadi seperti apa ya, maksudnya mungkin apakah maksudnya ngelihatnya ya pelatihannya kan kira-kira teman-teman dapat dalam 3 hari mungkin ya. Betul. 3 hari terhadap soft skill. Nah, apa yang harus mereka jaga gitu supaya mereka memahami personality, kemudian mereka mau mencapai mentality dan morality-nya yang baik gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa mengubah manusia dalam waktu 3 hari kan. Iya, itu dia. Makanya apa yang harus mereka dalam training itu, Mas, pahamin lagi. Kita memberikan alarm. Jadi mereka selesai dari situ mereka punya alarm. Alarm ini kalau mereka hidupkan ketika mereka ada satu lagi turun emosinya, imannya gitu ya. Mereka bunyi itu ibaratnya ngiung-ngiung. Mereka langsung sadar gitu lah. Cuman masalahnya alarm ini kadang kan kita kalau bangun tidur nyalain apa dimatiin? Nyalain apa dimatiin? Itu masalahnya. Kalau sudah udah matiin aja lah gitu kan. Bisa juga. Udah dimatiin ya udah. Berarti kembali lagi. Tapi dia punya alarm. Gitu loh. Iya. Nah, ya itu, tapi itu memang menarik sih, dan apa ya, akan panjang kalau kita bicara tentang psikologis jiwa manusia gitu kan. Mungkin kalau itu mau kita bahas lebih dalam lagi ya mending ikut aja training sama Mas Yoyo gitu ya. Ada kan nanti kan konten Mas Yoyo bikin sesi training bersendiri gitu ya. Nah mungkin kita kembali ke ini aja lah, kembali ke yang menarik dari selama memberi pelatihan gitu. Sama pelatihan apa sih yang menarik didapati Mas Yoyo secara kejiwaan dari teman-teman pekerja tambang gitu. Apalah contoh yang menarik? Jadi gini, Mas, mereka itu kan manusia ya, bukan robot ya. Jadi up down-nya itu kan kelihatan. Sebetulnya setelah training itu ada proses untuk, kalau di sekolah itu namanya guru BK. Kalau di perusahaan itu seharusnya internal trainer itu butuh memahami ilmu ini sehingga kita lagi down, dia bisa jadi tempat untuk bercerita,
cerita gitu ya. Nah, seberapa perlu sih mereka itu punya teman cerita gitu? Ya kita pahamin lah gitu. Apalagi ini kita bisa bilang remote area tadi kan. Betul. Mungkin kita hanya bertemu ya itu saja orangnya di lingkungan. Kita tidak banyak bertemu keluarga, mungkin hanya bisa bertemu keluarga lewat video call gitu kan, WA gitu. Dia nggak mau cerita yang tentang susah-susah gitu. Iya, hal-hal begini gitu. Seberapa penting sih mereka perlunya teman cerita gitu? Kalau dari teman-teman yang saya ajar ya Mas, ternyata itu complicated ya. Maksudnya banyak sekali permasalahan. Mohon maaf ya, hampir mau pisah dari istri. Karena ternyata istrinya ada selingkuh. Dia juga ini yang jauh pasti kalah sama yang deket. Aduh, tapi udahlah jangan pikir. Tapi itu fenomena itu ada gitu. Gimana kita bisa fenomena itu ada. Jadi sebetulnya dia juga kadang orang curhat itu Mas nggak butuh solusi, tapi betul hanya pingin cerita aja ya. Benar. Tapi banyak orang yang nggak mau dengar. Tapi selama saya ngobrol-ngobrol sama internal trainer, itu mereka, mohon maaf ya, mereka dihargai dibandingin yang pengawas supervisor. Oh gitu? Iya, karena ketika mereka ketemu internal trainer itu yang ngajar, dia selalu manggil Pak Guru gitu. Lebih punya marwah gitu. Ini kali ya. Nah juga. Kenapa kok mereka lebih senang bercerita sama internal trainer daripada ke atasannya gitu ya? Nah ini juga menjadi PR buat teman-teman mungkin pengawas tambang gitu, yang mengelola orang banyak. Perlunya kita lebih dekat dengan bawahan. Dan memang sebagai seorang leader itu harus jadi guru, harus jadi bapak, harus jadi kakak itu. Dia berperan seperti itu. Iya. Nah tapi mungkin juga kita perlu ngeliat ini Mas Nyo. Kalau kita bicara di tambang gitu, dunia tambang, area operation gitu, misalnya, ya wajar biasanya satu orang pengawas itu kan punya 10, 15 sampai 20 bawahan atau yang dibawahi. Betul gitu. Mungkin nggak akan sempat dia mengajak satu persatu tatap muka gitu. Ya harapannya sih mungkin teman-teman yang karyawan ini atau mungkin operator beranikanlah untuk cerita ke atasannya kali, mungkin gitu. Gimana? Ya makanya keilmuan ini bukan hanya di level operator sebetulnya. Jadi atasnya juga mesti paham juga kejiwaannya. Ini Mas, nggak akan pernah mau cerita. Orang nggak pernah mau cerita. Iya betul, itu dia. Kalau misalnya masih nggak nyaman, cuman kadang kita susah ya. Karena orang itu kan kejiwaan. Orang itu tidak akan bisa cocok dengan semua orang kan. Betul. Pasti saya dengan Mas Nyonyo, saya dengan siapa, saya dengan Safa atau orang lain, pasti akan ketemu orang yang cocok. Ada orang yang klik, ada juga orang yang nggak cocok. Mau gimana pun kita komunikasi, mau gimana pun kita mencoba, karena tadi kan personality ketemu personality, orang mungkin bisa jadi nggak cocok gitu ya. Nah itu gimana? Saya coba klarifikasi cara cocok kita ciptakan. Cocok bisa diciptakan ya. Ideal atau tidaknya? Ideal atau tidak? Karena cocok itu bisa di level mentalitas. Kita bisa mencocokkan mentalitas ya. Bisa mencocokkan. Misalnya saya nggak cocok ya sama secara personalitinya. Tapi saya coba untuk mendesain diri saya supaya cocok. Bisa cocok gitu. Karena kita ciptakan. Kita butuh effort. Mungkin saya sama seseorang yang personalitinya ideal, itu gampang. Kita bisa langsung berbaur. Tapi sama seseorang yang nggak ideal, saya butuh effort lebih besar. Setuju itu. Tapi nggak apa-apa. Itu kan kita sudah di tahapan leader harus bermain banyak. Mentalnya harus lebih bagus daripada yang bawah. Sepakat. Kalau misalnya mentalnya sama main jadi leader itu ideal ya. Itu bisa cocok ke sebanyak baik ya, mendesain diri ya, bisa bonding ya, atau bisa menyatu ya dengan ya. Walaupun ada effort yang lebih besar ke sini, yang ini juga gitu. Kalau kita bicara
atasan tadi, atasan dalam pengertian di sini adalah seorang pengawas gitu terhadap bawahan. Pentingnya harus bisa apa ya, bonding atau memahami bawahannya walaupun banyak gitu ya. Ya, gitu kan maksudnya ya. Karena pada dasarnya saya nggak tahu apakah setiap manusia itu memang butuh teman curhat lah katanya. Emang butuh teman curhat atau bercerita atau gimana maksudnya? Iya. Seberapa penting gitu loh kita harus cerita. Kalau untuk atasan, mereka mesti dibekali ilmu leadershipnya, Mas. Oke. Artinya apapun itu ya, atasan dalam segala perusahaan apapun, dan terutama karena kan atasan itu levelnya di moralitas. Nah, oke, itu udah di moralitas ya, harusnya level kejiwaannya ya. Piramida kejiwaan tadi kan harus memahami banyak orang. Iya. Ya, kalau tadi bilang kan atasan ada 20 orang yang dia anggotanya. Iya. Nah, berarti kan dia mesti memahami banyak orang. Iya, berarti morality. Jadi dari atasan. Tapi kan itu tahapan yang ketiga. Iya. Berarti sebetulnya seorang leader sebelum dia sampai ke level yang ketiga, kan dia mesti mendesain dirinya dulu dong. Betul, dia harus mendesain dirinya. Ya artinya gimana ya, kita harus memaksa dong ya, dalam pengertian kita harus memaksa supaya bisa bonding dengan orang gitu. Betul. Yang berbeda-beda kan. Masalahnya Mas, kalau dia nggak memahami dirinya sendiri pun dia memahami orang lain. Jadi seorang leader juga mesti memahami dirinya dulu, ngedesain dirinya. Oke. Dia itu berada di mana sih personalitinya gitu kan. Sepakat sih, cuman ya itu kan memang kalau kita berbicara kita harus mendesain. Itu kan berarti ada effort atau ada usaha yang mungkin ya memang nggak mudah dan nggak ringan gitu kan. Betul, tidak mudah bukan berarti tidak bisa kan? Bukan berarti tidak bisa. Sepakat. Karena ketika dia sudah diamanahkan menjadi seorang leader, mau nggak mau dia mesti belajar lebih kuat lagi. Oke, pesan buat pengawas, teman-teman leader yang membawahi banyak orang. Ya, karena di bawah Anda itu karakternya macam-macam. Kadang bikin lelah kita juga sih sebagai orang leader gitu loh. Sepakat. Nah, yang pasti dia mesti tahu dulu dirinya dan dia bisa memahami orang lain. Oke. Nah, proses memahami ini gini. Kalau dia bisa memahami orang lain, kadang kita ada kalimat gini ya Mas, kita harus saling memahami dong. Nah, kata saling itu sebetulnya merusak loh Mas. Oh gitu ya? Iya, karena ketika kita bisa memahami diri kita dan kita bisa memahami orang lain, kita akan tahu cara dia memahami kita. Ketika kita memahami orang lain, kita akan tahu bagaimana cara dia memahami kita. Oh iya. Bisa menuntut bahwa dia harus memahami saya loh. Contoh ya, di skup kecil lah dalam rumah tangga lah. Saya sudah memahami suami saya, tapi suami saya nggak memahami saya. Sebetulnya dia belum bisa memahami suami karena dia nggak tahu cara memahami suami terhadap dia. Begitu. Jadi sebetulnya konsepnya adalah berikan pemahaman, jangan menuntut dipahami. Seorang leader Iya. Karena kan jangan menuntut dipahami. Karena dia sudah di level morality. Karena kalau dia bisa memahami orang lain, dia akan tahu cara orang lain itu memahami dia. Iya. Artinya memang di sini untuk mencapai kan tadi piramida. Betul. Untuk mencapai level yang di atas lagi, ya namanya atasan. Berarti levelnya harus lebih tinggi nih. Betul. Kalau tadi ada personality, mentality, morality, dia sudah di tahapan morality. Betul. Ya memang effortnya lebih besar daripada teman-teman bawahannya. Wajar kalau menjadi itulah superior itu ya lelah ya. Tugasnya leader ya seperti itu. Tugasnya leader seperti itu. Tapi yang lebih bagus lagi ketika leader bisa naik ke spiritualitas. Itu yang keren. Bijak terakhir yang paling tinggi, top of the top. Top of the top. Gimana sih spiritualitas? Spirituality ya. Spiritualitas bukan supranatural ya. Spiritual. Tadi kan yang sudah disampaikan bahwa ya spiritualitas itu bukan orang yang sering ke masjid, bukan orang yang sering beribadah ya. Karena tahapannya gini Mas, orang yang dia nggak mau belajar, dia berada di bodoh semu. Jika dia mau belajar, dia masuk ke tahapan pintar. Nah, orang yang biasanya sampai di pintar aja nggak mau belajar lagi, itu bisa ngintarin orang dan sok. Iya, sok banyak ilmu nih, gitu loh.
ngaterin orang, nyalain orang. Iya. Tapi ketika dia mau belajar lagi, dia akan masuk ke bodoh bener. Bodoh bener tuh semakin banyak yang dia nggak tahu. Karena dia haus ilmu jadinya. Gue nggak tahu ini ya, nggak tahu ini ya. Dan ketika dia mau belajar lagi, dia masuk ke tahapan cerdas dan bijak. Nah, orang cerdas dan bijak biasanya nggak ramai, lebih tenang. Oh gitu, jadi yang spiritualitas itu yang bijak, masuk ke tahapan bijak dan bijak. Cerdas dan bijak, orangnya lebih tenang ya, orangnya lebih itu tenang gitu ya. Pintar tuh kami mas. Oh yang pintar tuh salah sama sini, gua kasih tahu, lu salah lu. Oh itu pintar. Belum spiritual. Atau kita latihan silat lah mas. Iya. Orang yang baru belajar jurus di set. Oh banyak gaya. Banyak gaya. Tapi kalau udah master kalem. Begitu diserang ya tepar juga. Enggak semangat. Oke, jadi itu sebenarnya makna ya. Contoh yang udah spiritualitas tuh yang gimana mas? Contoh. Kalau bicara spiritual kan tadi yang kita mesti jaga adalah naik turunnya iman. Iya. Nah, orang yang sudah di tahapan spiritual, ketika laju turun, dia tahu dirinya, naiknya gampang. Iya. Dia tahu bagaimana caranya ketika iman lagi turun, ada sisi ini yang mesti gue perbaiki. Dan butuh kepemimpinan. Kepemimpinan terhadap diri. Iya. Nah, biasanya orang-orang yang naik di spiritual, merasa dirinya di spiritual, itu sebenarnya belum sampai ke sana. Karena merasa ilmunya banyak. Dia merasa. Jadi orang yang sebelum mencapai spiritualitas, dia merasa nggak sih? Apanya? Dia merasa saya udah mencapai. Itu karena merasa nggak sih? pintar. Itu pintar. Rame gitu aja. Jadi jangan-jangan orang yang sudah mencapai spiritualitas itu dia sebenarnya nggak merasa gitu ya kali ya. Jadi kalau orang misalnya sholat nih, sholat lama nih, padahal kan ada waktu kerja yang harus dia sebagai ini. Tapi dia tetap aja sholat gitu kan. Sholat dirinya sebetulnya Allah nggak menginginkan itu. Karena dalam perang pun ada yang memang sholatnya dijaga, ada yang memang cepat untuk menghadapi perang. Sama halnya kalau kita analogikan dengan tempat bekerja kita ya bukan perang ya, bukan medan perang tuh, tapi perusahaan ini adalah tempat mencari nafkah. Ini kan amal soleh. Ya kan, amal soleh ya. Ya memang kita patut memberikan yang terbaik juga sebetulnya untuk perusahaan kan, karena kita bukan dibayar ya apa ya? Iya, perantara rezeki kita. Perantara rezeki itu yang ini antara perusahaan itu adalah perantara rezeki. Itu yang penting. Ini ya. Oke. Manusia itu kan identitasnya dua mas. Yang pertama sebagai khalifah. Yang kedua sebagai hamba. Kalau khalifah adalah kepemimpinan, mewakili sebagai wakil di dunia ini, memimpin. Yang kedua sebagai hamba, melayani. Salah satu melayani Allah, Tuhan, yang melayani perantara-perantaranya. Salah satu melayani Tuhan, yang melayani perantara hidup. Siapa? Orang tua. Layani mereka. Perantara rezeki, perusahaan, layani. Jadi bukan berarti orang yang kemudian mau merasa ibadah lebih lama, kemudian sementara dia pada waktu yang sama juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan. Betul. Ya, bisa kan? Betul. Itu kadang-kadang kan orang selalu mempertemukan itu tuh, antara merasa tanggung jawab dia terhadap pekerjaan dengan tanggung jawab dia terhadap ibadahnya. Betul. Kemudian dia bilang kalau lebih penting ibadah, itu kan. Tapi ibadah yang seperti apa nih, gitu. Dia akan bisa orang yang bisa menemukan Tuhan. Tidak mesti harus di tempat ibadah, di tempat macam pun bisa ketemu Tuhan. Iya, kita mengingat Tuhan bisa di mana-mana. Berdoa bisa di mana-mana. Tidak harus di masjid. Betul. Ya kan? Kecuali rukun Islam yang umroh. Nah, itu beda cerita kan. Karena itu harus di umroh. Tapi karena ketika kita sudah mementingkan ibadah kita yang wajib, maka semua elemen aktivitas ikhtiar kita bekerja itu kan jadi ibadah. Begitu. Jadi ibadah. Gitu ya. Jadi ibadah itu tidak dimaknai hanya dengan pergi ke tempat ibadah. Levelnya untuk naik spiritual, tahu dulu dirinya, personalitinya. Nggak bisa langsung tiba-tiba naik ke atas. Iya. Kalau nggak mungkin kita bisa naik ke tangga 10 kalau nggak melalui tangga 1, 2. Sepakat. Jadi, tapi ada juga kan yang bisa lompat dari tangga 2 ke tangga 5 gitu. Bisa ya, tapi effortnya lebih ya. Oke. Jadi yang menarik sih, maksudnya mungkin ini juga pelajaran buat kita teman-teman yang bekerja di tambang. Sebenarnya bukan di tambang aja ya, dimana pun industri, biasanya semua perusahaan memberikan hak sesuai haknya, kesempatan untuk ibadah juga tetapi tanggung jawab kita terhadap pekerjaan tetap harus
jalan lingkaran itu ya. Ini menarik. Kita harap semua memiliki pemahaman yang sama. Tapi gimana kira-kira penerimaan teman-teman terhadap ya teorinya Mas Nyonya atau apa yang Mas Nyonya coba sampaikan? Sebetulnya gini Mas Iwan, yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang baru. Sepakat. Bukan ilmu orang S2, S3 gitu. Tapi sebetulnya berselancar terhadap diri, kadang mereka nggak menyadari gitu loh. Karena kan, mohon maaf ya kalau kita bicara tentang satu cuplik dalil, man harofan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, berarti dia tahu siapa Tuhannya. Bahasa ekstrimnya gini, jangan sok kenal Tuhan deh lu kalau lu nggak tahu diri. Ketika dikasih masalah, merasa dirinya paling bermasalah. Banyak orang yang punya masalah. Ketika dia bekerja dengan peraturan-peraturan perusahaan yang melelahkan, dia menganggap itu adalah sesuatu yang zolim. Padahal banyak orang yang kerja, yang nggak kerja, pengen kerja di tempat dia. Berarti kan dia sebetulnya nggak tahu diri, Mas. Betul, sepakat juga ya. Jadi banyak orang loh sebenarnya yang pengen kerja ya. Banyak. Ini udah ketika dia dapat perubahan peraturan, merasa paling benar, paling dizolimi. Oke, ini karena sebetulnya nggak tahu dirinya aja. Belum memahami diri. Itu bisa dibilang nggak tahu diri dong. Nggak tahu. Nggak tahu diri. Oke, bagus sih. Tapi gimana penerimaan mereka teman-teman sebetulnya di lapangan? Ini sesuatu yang baru, Mas. Menurut mereka ini sesuatu yang baru. Karena mereka selama ini kan dapat nggak jarang lah ya. Itu diajarinnya SOP, prosedur, bekerja dengan aman, bekerja dengan produktif, gitu-gitu ya. Tapi sebetulnya proses amannya dia itu karena ada sesuatu yang di dalam, yang kadang kita nggak tahu apa yang dipikirin. Misalnya karyawan kita malas, bukan karena dia malas karena nggak ikutin peraturan, tapi ada masalah apa di pikiran dan perasaannya. Nggak melulu lu malas nggak mau buat alat, senang, yang penting kerja, nggak bisa gitu ya. Tapi tapi ini program yang bagus sih menurutku sih, artinya. Iya Mas. Apa ya? Iya, terutama teman-teman yang bekerja di remote area jauh dari keluarga gitu kan. Ya perlulah sentuhan-sentuhan karena mereka hidup hanya dengan kita yang ada di circle dia kan, di area mereka manusia kerjanya dia gitu ya. Dan kita gimana ya? Wajib saling memahami, atau terutama atasan wajib memahami bawahannya gitu. Iya, memahami. Posisinya pada diri kita. Jadi kalau karyawan juga memahami atasannya. Jangan berharap saling memahami. Atasan memahami bawahan, jangan berharap saling memahami. Berikan. Ya begitu juga ya, kalau hakikatnya kita sebagai manusia, ya kita juga harus memahami posisi kita kan. Iya. Kita ada di mana perantara rezeki kita loh. Dan butuh kebijakan juga supaya nanti tidak saling merasa dizolimi. Iya. Tapi disampaikan seperti itu juga ke teman-teman. Iya, kita bahas juga teori hukum kekalahan energi. Sama lagi panjang lagi. Tapi gimana? Mereka sejauh Mas Nyonya memberikan pengarahan, paham nggak mereka? Kira-kira lah. Mereka seperti debat. Ada yang berdebat. Ada yang setelah berdebat malah jadi teman. Ya boleh diajak jalan-jalan. Awalnya perdebatan gitu kan. Tapi tidak saya bilang berdebat di ranah pikiran nggak masalah. Yang penting nggak perasaan. Jangan bisa sakit hati. Ini kayak soalnya karena maksudnya udah di level yang moralitas atau spiritual ini. Jadi bisa ini dia tahu posisi orang, bisa memberi dengan ikhlas ke orang lain tanpa menuntut. Kita juga bisa memahami bagaimana dia memahami kita. Betul. Kita kan tahu cara dia. Terus gimana, menarik sih, tapi kebanyakan teman-teman jadi paham lah ya. Paham. Jadi mereka itu kayak tercerahkan dan mereka secara personal menghampiri saya ke mes saya, ngobrol bahwa ternyata selama ini tuh dia baru ketemu apa yang dia sadari. Yang awalnya dia bekerja pagi pulang malam macam dapat duit gajian, udah hanya that's it, hanya itu. Tapi sebetulnya pada saat kita berikan, yuk lu kenal diri lu tahu diri lu, desain diri lu lebih baik, naik sampai spiritual. Mereka punya Tuhan, bukan orang HTI. Jadi ketika mereka sadari, oh ternyata ada esensi yang lebih dalam memahami hidup. Kerja sampai kapan sih? Sampai usia berapa sih? 55. Udah berhenti. Padahal kan kesana masih berjalan. Anak
kebahagiaan anak. Contoh Mas, ada anak duit cukup, tapi ternyata banyak anak yang protes. Ayah kemana sih, kok pulang pengen pengen kebersamaan. Gua nggak membuat mereka bahagia. Jadi perlu pemahaman lebih dalam terhadap dirinya ya, bukan terhadap orang lain. Agar dirinya memahami juga orang lain, seperti memahami dirinya dan memahami orang lain. Menarik sih. Maksudnya udah berapa banyak karyawan pekerja tambang udah ditemui dan memberikan kelas seperti itu gitu. Tanggapannya sejauh ini oke lah ya. Iya. Walaupun kita nggak terima kasih lah. Berterima kasih. Terima kasih. Oke. Walaupun memang kan mereka punya tanggung jawab sendiri. Jadi tanggung jawab itu saya bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman ke mereka. Iya. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas pemahaman mereka. Betul. Ya itu keputusan masing-masing teman-teman lagi untuk ya mau menjadi hebat kembali, mau menjadi hebat. Ya udah atau oke, saya cukup begini aja. Sama mereka juga bertanggung jawab untuk membahagiakan anak istri. Iya, sepakat. Tapi tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Oke. Buat teman-teman yang pernah ketemu Mas Nyonyo. Ini Mas Nyonyo nggak tahu nih ya. Kayaknya di sini nggak lama lagi gitu dan kita nggak tahu kapan dapat kesempatan bisa ketemu teman-teman lagi. Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Ya, pertama saya selalu open. Ketika selesai dari training ini, jangan putus kontak teman-teman. Jadi boleh ngobungin saya, boleh ngobrol sama saya, apapun itu, ya free of charge ya. Free of charge ya, gratis maksudnya. Gratis teman-teman. Terus kemudian 10% yang kita berikan di dalam kelas, tapi 90%-nya diaplikasikan di dalam kehidupan. Jadi itu hanya 10% nih pemberian materi di kelas. Tapi 90%-nya dia harus mengaplikasikan, menyalakan alarmnya supaya nanti ketika ada masalah atau ada perasaan terganggu, pikiran terganggu, alarmnya bunyi. Alarmnya bunyi. Terus yang kedua, berikan yang terbaik buat perusahaan, buat keluarga, meski tanpa harus menjadi yang terbaik. Kan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Mungkin menjadi yang terbaik. Kita tidak jadi yang terbaik. Tapi berikan saja yang terbaik dari. Pokoknya berikan yang terbaik. Betul. Jangan pernah lelah. Iya. Jangan lelah. Berusaha. Semangat. Iya, semangat. Hasil akhir biarkan menjadi misteri lah. Tapi memang namanya berusaha menyelami diri dan mau menyalakan alarm. Iya. Itu kan perlu usaha. Betul. Usaha apa sih yang ya paling nggak bisa kita lakukan lah? Ya kayak kita mau bangun sholat subuh, alarm bunyi gitu kan. Ya memang kita harus memaksa diri kita gitu bahwa saya hari ini harus konsisten bangun pagi supaya menjadi lebih baik, bekerja dengan semangatnya. Apa yang perlu ditanamkan ke teman-teman itu supaya mau menyalakan alarm tadi? Iya, jadi Mas, untuk melakukan hal yang baik itu gampang, melakukan hal yang semangat itu gampang, tapi konsisten itu yang susah. Nah, konsisten ini gimana? Pesan-pesan supaya jadi teman-teman lagi. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, jaga rasa itu gitu loh. Artinya teman-teman tahu kinerja perasaan. Bahwa perasaan itu ada dua keping, ada sisi buruk, ada sisi baik, ada sisi nafsu, ada sisi takwa. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan lagi down, terus ke arah yang lebih ke arah negatif, itu pertama pahami dan maklumi dulu, Anda manusia. Jadi boleh nih negatif. Boleh. Tapi contoh gini Mas, kita marah nih, itu nggak apa-apa, nggak disalahin marah nih. Sepakat. Ketika masih di dalam. Iya. Gitu. Marahnya masih di dalam nih. Misalnya kita marah nih, saya keselin sama seseorang, itu nggak bisa disalahin, kecuali apa tindakan dia saat marah. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Jadi ketika marah, kontrol di dalam amarah ini, biar nanti tindakannya tetap positif. Ambil batu, lempar, atau ambil pulpen nulis, atau apa, ambil buku baca, betul, atau ambil Quran ngaji. Gitu kan? Tergantung personality. Itu personality. Ada yang meluapkan di teriak, ada meluapkan dengan makan, ada itu mereka punya cara masing-masing. Bagaimana mereka mengontrol ya? Supaya masuk ke mentalitasnya. Memimpin dirinya. Parameter kepemimpinan yang bagus gini, sudah tahu ini sawah,
tapi masih dilakukan. Nah, kepemimpinan. Oke. Jadi pahamin itu bahwa dia tahu yang salah dan dia tidak lakukan yang salah. Jadi pesan-pesan buat teman-teman ketika lagi keadaan galau, coba untuk kalau dalam Islam muhasabah, melihat dirinya, terus ngelihat introspeksi diri, tarik nafas, hembuskan nafas, karena masalah itu antara jasad dan ruh itu diikat dengan yang namanya nafas, dan nafas itu ketika dikontrol itu akan membuat lega, apalagi kalau muslim diiringi dengan astagfirullah, gitu. Jadi lebih lega, nggak apa-apa, itu wajar manusia. Jadi kalau lagi down nggak apa-apa. Jadi sadari dulu bahwa inilah manusia. Ketika mau jadi manusia yang biasa atau mau jadi manusia yang luar biasa. Oke. Keren sih. Jadi mungkin teman-teman semoga bisa memahami ya apa yang selama ini mungkin yang sudah pernah ketemu dengan Mas Jonyo, sudah pernah ikut kelas ya. Coba ingat-ingat lagi kalau sudah mulai, paling nggak kalau udah mulai apa ya, personalitinya agak atau perasaannya agak terganggu, nonton video ini aja gitu. Gitu, oke. Betul. Oke, keren sih Mas Jonyo ya. Jadi semoga ini juga bermanfaat, memberikan insight, wawasan ya, bahwa memang kita bekerja di apa ya, di project yang remote ya, pentingnya memahami diri, pentingnya kita mau berusaha memahami orang lain juga ya. Betul. Gitulah ya kira-kira ya. Oke, karena Mas Jonyo juga jarang-jarang di sini gitu, satu-satu kesempatan, jarang datang 2 kali. Aku minta kesannya selama inilah ya masuk ke area tambang atau gimana melihat remote area seperti ini. Pengen nggak balik lagi gitu? Bukan karena dibayar loh. Pengen nggak balik lagi? Ada satu yang saya lurus ini. Saya sebagai trainer gitu. Bayaran yang saya dapatkan dari sisi materi nggak sebanding ketika mereka bisa berubah. Nah, itu jariahnya saya, Mas. Itu namanya itu profesionalisme. Kita tahu, kita pengen apa yang kita sampaikan benar-benar diimplementasikan. Ketika mereka berubah, itu kebahagiaan tersendiri bagus. Siap. Jadi saya senang ada di area ini, dan saya ketemu dengan para pejuang-pejuang keluarga nih. Mereka kan pejuang-pejuang keluarga menghadapi kondisi yang macam-macam bahaya, bahaya. Itu mereka pressure, penuh pressure. Mereka bilang di lapangan tuh maksudnya tekanan apa, terus cuaca itu bikin hectic banget gitu. Betul. Nah, cuman tetap semua berada di dalam kendali kita. Marah itu dalam kendali kita. Di luar kendali kita apa? Cuaca, peraturan perusahaan, terus kemudian amarah atasan, itu di luar kendali kita. Jadi ketika ada amarah di luar kendali kita kendaliin aja di dalam deh gitu. Yang penting gua tetap kerja bisa tenang, bahagia, nyaman, itu yang keren. Dan saya pengen balik lagi, itu kenapa? Makanya saya buka teman-teman mau ngobrol sama saya, monggo. Ketika saya sudah tidak lagi dikontrak di sini, teman-teman boleh komunikasi sama saya. Kapan boleh? Pengen kembali lagi? Mau banget lah ya, ketemu lagi, ngecek lagi gimana perkembangan teman-teman yang udah banyak curhat sama Mas Jonyo, yang udah banyak dibimbing ya. Semoga satu lagi Mas, ketika dia curhat sama saya, ternyata saya bersyukur masalah gua nggak segede mereka. Ya semoga lah. Amin. Sudah banyak disampaikan Mas Jonyo di sini, memberikan banyak kebaikan, alhamdulillah, memberikan banyak manfaat, amal jariah buat Mas Jonyo, perusahaan juga bisa makin produktif lah ya. Dan teman-teman semua memiliki pemahaman bahwa kita di sini menjemput rezeki lewat apa tadi, perantara rezekinya. Itu keren Mas Jonyo. Terima kasih ya. Gimana Batu Kajang? Menarik? Apa yang menarik? Wah, saya diajak jalan-jalan kemarin. Apa kemana aja? Ke Gua Tengkorak. Iya. Buat teman-teman yang Mas Jonyo ini juga ini kan penggiat media sosial, punya konten juga di YouTube. Yang mau melihat tentang Tengkorak, lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi di project site, area remote ini, ternyata walaupun ini area tambang, masih banyak daerah-daerah wisata alam yang sangat menarik dan masih
original, masih jenius lokal, jenius lokal, gitu ya. Sip. Oh ya, ada satu hal lagi yang cukup penting. Jadi seandainya nih mereka udah ditinggal, kira-kira seberapa penting, kalau tadi teman curhat oke. Teman curhat bisa kita cari ya. Nah, tetapi kadang-kadang kan orang tuh ada yang berbeda-beda gitu. Iya. Ada orang yang agak merasa, bisa kita bilang minder, pendiam, mau cerita nggak enakan gitu kan. Ada orang yang mungkin supel, dia lebih mudah. Kadang-kadang ya tadi mungkin harus memaksa mau memahami orang untuk dia bisa berani untuk bercerita lah mungkin gitu. Nah, orang yang seperti ini tuh gimana sebaiknya, Bos? Sebetulnya gini, apakah masalah nggak sih kalau ya kita agak menjadi orang tertutup di area yang sudah tertutup juga gitu ya, remote ya. Dia menjadi lebih tertutup, itu gimana kita mengendalikan itu? Sebetulnya gini, kan manusia itu kan yang membedakan secara distintif ada dua, laki dan perempuan. Berarti kalau laki dan perempuan kita pahami, laki gimana cara nanganin, perempuan gimana. Tapi di bawahnya lagi ada yang namanya sistem operasi otak, personality itu. Nah, dari 5 belas otak itu ada berbagai macam nih. Terus yang ketiga ada introvert, extrovert. Nah, semuanya sebetulnya psikososial ya. Mereka itu butuh orang lain. Sepakat. Semua orang butuh orang lain. Tapi prosesnya berbeda-beda. Ada yang tipe bola dibanting melambung tinggi, ada yang tipe telur dibanting pecah. Berarti kan kita sebagai orang yang mungkin leader, terus sebagai coach, sebagai mentor, mesti tahu bagaimana cara buka tutup botolnya. Sepakat. Jangan sampai kita mau ngisi tapi tutup botolnya masih ketutup. Nah, berarti orang yang introvert itu lebih termotivasi ketika dia ditakut-takuti. Ada punishment. Ibarat agama, dia akan termotivasi ibadah kalau dia termotivasi ibadah karena takut masuk nerakanya. Tar dulu deh. Tapi kalau orang extrovert, dia akan termotivasi karena reward. Dia akan termotivasi ibadah karena pengen masuk surga. Nah, berarti ketika ada orang yang introvert, itu lebih kepada ketakutan dia. Nah, ketakutan nanti kalau dia bercerita kepada si A, nanti takutnya dia egois. Nah, berarti kan kita harus open mind nih untuk membuat mereka itu mau curhat sama kita. Untuk mau doang loh, Mas. Bukan untuk bisa. Kalau ekstrovert bisa dia curhat, tapi kalau mau itu membuat dia mau aja itu susah. Dan itu memang butuh seseorang yang paham gitu. Nah, ya itu kembali ke atasan ntar lari-larinya dong ya, atau kembali ke temannya, atau ya gimana orang-orang yang di sekitar kita, mungkin kita, mungkin kamu, mungkin siapa yang ada di sini, jika melihat ya kita coba memahamin lah. Kalau saya sih menyarankan gini, ada kan mereka atasan ya. Tapi kan di sini ada internal trainer nih. Itu sebetulnya saya butuh orang-orang yang internal trainer yang menjadi welcome gitu. Internal trainer itu ya, yang paham tentang soft skill, sehingga mungkin dia mau curhat ke atasannya nggak berani, tapi dia curhat ke gurunya. Itu jadi terbuka. Tapi guru itu jadi mediator untuk bisa menyampaikan ke atasannya. Nah, ini ada masalah di anak buahmu. Itu pentingnya internal trainer. Dan internal trainer di sini hanya skill, hanya technical skill. Sementara di sini ya rata-rata seperti itulah ya. Butuh. Jadi sebenarnya untuk suatu corporate, perusahaan atau semua industri perlu, menurut Mas Yoyo, perlu internal trainer atau bicara soft skill ya? Soft skill. Atau dia harus profesional psikiater, psikologis perlu atau gimana? Tidak perlu tentang basic ilmunya di akademis itu ya? Nggak perlu. Yang penting dia tahu jiwanya. Yang penting tahu jiwa. Sebagai cukup pelatihan ya. Tenaga pendidikan itu kan semua tenaga pendidik paham tentang muridnya siapa, terus kemudian apa yang harus dia lakukan. Karena zaman saat ini, Mas, butuh yang namanya knowledge, tidak butuh, terlalu butuh. Skill nggak terlalu butuh, tapi attitude. Jadi gimana? Kalau kita bicara apakah memang ini murni penting pengawas? Itu bisa memahami bawahan dengan sedalam-dalamnya gitu, atau memang di setiap perusahaan atau corporate atau instansi itu perlu adanya spesialis
trainer yang memahami psikologis pekerja gitu. Iya, kalau untuk pengawas, ya dia mesti memahami dirinya dulu. Tapi kalau untuk salah satu internal trainer, itu mesti belajar, karena dia kan sebagai tenaga pendidik. Mendidik untuk bagaimana mereka bisa memberikan pemahaman, menenangkan ketika lagi ada masalah. Karena gini, knowledge bagus, skill bagus, tapi yang lebih bagus sekarang ini attitude. Itu yang lebih terpenting. Karena terpenting itu bicara soft skill. Nah, berarti seorang internal trainer mesti dibekali ilmu soft skill. Dan hanya technical skill. Itu tidak harus kita dapat di di lembaga formal edukasi atau pendidikan formal gitu, seperti kuliah harus psikologis, enggak kan? Tapi bisa kita dapat di training sertifikasi gitu ya. Iya, paling tidak non akademis juga bisa. Karena orang spiritualis juga, guru-guru spiritual nggak perlu juga basic ilmu. Jadi yang penting kalau bicara akademis, yang penting dia juga punya pengalaman hidup juga. Nah, jadi internal trainer itu dibekali banyak hal, dari non akademis, training spiritual, training tentang pengembangan diri, people development, itu juga butuh. Jadi ya bisa simpulkan, setidaknya di setiap perusahaan ya itu perlu lah ya ada internal trainer atau spesialis yang bisa memfasilitasi curhatan atau beban mental ya, mentalitas para pekerja ini. Karena itu akan mempengaruhi kerjaanmu juga. Siap. Jadi perlu nih, nanti kalau mencari sertifikasi bisa nih. Trainingnya Mas Yoyo, atau ada yang mau dipromosikan? Paling tidak kita, saya sebagai profesional, saya memahami bahwa seorang trainer itu butuh memberikan masukan kepada teman-teman di dunia kerja, terutama di HRD ya. HR ya. HRD, human resource atau human capital gitu ya. Itu butuh juga orang-orang yang seperti bisa memahami. Siap. Yang pasti semua perusahaan pasti bisa lah menjembatani itu. Betul. Pasti bisa. Dan kalau perlu komunikasi dengan Mas Yoyo. Siap. Ya. Kontak sini. Terima kasih Mas Yoyo. Insight-nya banyak. Banyak juga hal yang diberikan Mas Yoyo untuk teman-teman yang bekerja di remote area, di pertambangan ya. Semoga suatu saat ya sepertinya kita akan berpisah jarak. Betul. Secara physically ya. Kita hati tetap mungkin agak lama, semoga kita bisa ketemu lagi. Kalau ketemu, sukses terus, amal jariahnya amin juga mengalir terus. Sukses buat teman-teman yang bekerja di tambang semuanya. Yang pernah ketemu Mas Yoyo, jangan lupa tonton videonya. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.